Muhammad liqaumika maring kaum sira, tuturkanlah wahai Muhammad kepada kaummu, idnada ing dalem waktune li sapa rabbuka pangeran sira Musa ing Nabi Musa, tatkala Tuhanmu memanggil Nabi Musa. Waktu kapan Lailata ro'a ing dalam wengine ningali sapa Musa annaro ing geni wasyajarata an ing ya Allah ya Rabbi ya Karim wit wasyajaratan ing wit aniktil qaumad zalimin anikti atau bi anikti tegese kelawan nekanono sapa sira Musa ai bi anikti tegese kelawan nekanono sapa sira Musa al qauma ing kaum al-zalimina kang padha zalim sapa kaum mendatanginya tadi rasulan hale dadi utusan ya Allah ya Rabbi ya Karim qauma fir'auna tegese kaume Fir'aun ma'ahu tegese sertane Fir'aun kaumnya Fir'aun juga Fir'aunnya jangan lupa zalamu padha nganiaya sapa kauma Fir'aun anfusahum ing awak dhewene kauma Fir'aun nganiaya bil kufri kelawan kekufuran billahi kelawan ngufuri billahi kelawan Allah wa bani Israil lan ing bani Israil bisti'badihim kelawan dadekake kaula ing bani Israil Fir'aun itu menjadikan bani Israil sebagai budaknya. Ala yattaqun apa toh ora padha takwa apa toh ora padha wedi sapa kaum Fir'aun. Al-hamzatu tawi hamzae ala iku lil istifhami krana arae hamzah istifham krana arae amri faham pertanyaan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim al-ingkari kang bangsa ingkar terus maranganten yattaqun ala yattaquna apa toh ora padha takwa sapa kaum Fir'aun Allah ora padha wedi ora padha takwa Allah ing Gusti Allah kita atihi kelawan taat menurut atau ngabekti ing Allah terus fayuwahidunahu mongko nuli nauke atau nyuciake sapa kaum Fir'aun ing Allah. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Qala ngucap sapa Musa ai rabbi ing pengucap rabbi ini. Rabbi do pangeran ingsun ini saktenane ingsun iku akhafu di sapa ingsun ayyukadzibuni ing yen to nggorohake sapa kaum Fir'aun ing ingsun wa yadhiku sadri wala yang taliqul lisani wa yadhiku lan dadi rupek apa sadri dodo ingsun sehingga membuat sesak dada karena min takdzibihim krana oleh nggorohake kaum Fir'aun li maring ingsun sehingga kalau dadanya sesak atas ucapan, tindakan dan perilaku mereka kepadaku wala yang taliku lan ora bisa dadi lancar apa lisan ingsun sehingga membuat lisanku ini tidak bisa ngomong secara lancar
kiadair risalati kelawan nekaake ing risalah utawa barang kang den utusaken lil uqdati krana arahe onone bundelan allati fihi kang tetep ing dalam lisan Faizil bisa maknanya anu toh? Hah? Bisa maknanya toh? Nah, ya guys. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa'arsil ila Haruna. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wala yang taliku lisani fa'arsil ila Harun. Fa'arsil mongko katuran ngutus panjenengan atau katuran dadekake utusan panjenengan ila akhi temu kemaring dulur ingsun Haruna, nyatane Nabi Harun malah lebih tua daripada Nabi Musa. Ma'iya sertane ingsun walahum alayya dzambu fa akhafu ay yaqtulun. Walahum lan iku kedue kaum Firaun alayya melarat ing atase ingsun dambun utawi dosa. Ayak tulu tegese tau mateni sapa Musa al-Kibtiya ing wong kang bangsa Kibti minhum saking kaum Firaun, karena Nabi Musa dulu pernah membunuh seorang Kibti dari golongannya kaumnya Firaun, sehingga fa akhafu mongko kuwatir sapa ingsun ayak tuluni ing yen to mateni sapa kaum Firaun ing ingsun. Khawatir saya mereka membunuh terhadapku, kata Nabi Musa, bihi kelawan dadi walese zambun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Al-Furqan Al-Asy'ar ayat 15. Qala dawu sapa Allah, kalla ojo kaya mengkono ai la yaktulunaka, tegese ora bakal mateni sapa kaum Firaun ing sira. Fadhaba mongko nuli budhalono sapa sira karo ai anta tegese sira Musa wa akhukalan sedulur lanang sira rupane Nabi Harun. Fa fihi mongko iku ing dalem fadhaba taglibul hadiri utawi nglendihake ing barang kang hadir, wong kang hadir Nabi Musa kang hadir al-ghaib ing atase Nabi Harun kang ghaib. Bi ayatina kelawan gawa pira-pira ayat ingsun, ayat ingsun, inna ma'akum mustami'un, inna satenane ingsun ma'akum sertane sira kabeh iku mustami'una kang padha ngrungu ma ing barang takuluna kang padha ngucap sapa sira kabeh. Wa ma yuqalu lakum ujriya majral jamaah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa ma yuqalu lakum ujriya majral jamaati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna ma'akum mustami'un ma ing barang takun kang padha ngucap sapa sira kabeh ing ma. Wa ma yuqalu lakum ujriya majral jamaati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, menawi teng tafsir sawine niku maksudnya wa ma ujriya majral jamaati ay ta'dhiman lahuma. Wa malan barang yuqalu kang den ucapake apa mah lakum maring sira kabeh, koma di situ kasih koma sehingga bingung yen ora nek koma ora nek anune iki
koma di situ. Ujriyah den lumakoake sapa Musa lan Harun majrol jamaati ing dalem panggonane, ing dalem panggon mlakune jamaah utawa golongan niku tujune ai ta'ziman lahuma. Tulis ai ta'ziman lahuma. Ya, jadi Nabi Musa, Nabi Harun itu cuma 2 orang, tapi dibahasakan inna ma'akum mustami'un. Kami bersama kalian semua. Ya, 2 orang itu bahasanya belum tepat kalau dikatakan sebagai kalian, tapi dibahasakan ma'akum. Itu tujuannya adalah ta'dziman lahum, untuk mengagungkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'tiya mongko nakanono Musa lan Harun Fir'auna ing Fir'aun faqula mongko nyapa sapa sira karo inna rasulur rabbil alamin. Inna satenane saben-saben kita aikulan tegese saben-saben suwiji minna saking kita iku rasulur rabbil alamina, utusane pangeran ne wong alam kabeh, ilaika maring sira Fir'aun pun sakmenten mawon. Mana ini suwakeh. Dados sekarang kita masuk ke surat Asy-Syu'ara yang mana di sini merupakan ayat yang ke-10. Kalau bacakan dulu ayat ke-10-nya. Ayat surat Asy-Syu'ara ayat ke-10 teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Asy-Syu'ara ayat 10 wau wa idna da rabbuka Musa anil qaumadh dhalimin. Dan tuturkanlah wahai Muhammad tatkala Tuhanmu itu memanggil terhadap Nabi Musa aniktil qaumadh dhalimin, yakni datangilah golongannya orang-orang yang zalim. Ada sekarang ini sudah masuk kepada ceritanya Nabi Musa. Dawuhnya Syekh As-Sawi, sampean bisa lihat di dalam kitab Hasyiah Sawinya tangriki dingendikaken bahwa di dalam surat Asy-Syu'ara ini nanti akan dituturkan 7 cerita. Akan disebutkan 7 cerita. Ceritanya siapa saja? Awwaluha qissatu Musa wa Harun. Cerita yang paling pertama yaitu ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Itu yang pertama. Yang kedua ceritanya Nabi Ibrahim. Yang ketiga ceritanya Nabi Nuh. Yang keempat ceritanya Nabi Hud. Yang kelima ceritanya Nabi Shalih. Yang keenam ceritanya Nabi Lut. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah ceritanya Nabi Syu'aib. Jadi di dalam surat Asy-Syu'ara ini, mulai dari ayat ini, ayat 10 sampai seterusnya, itu nanti akan ada 7 pembahasan ceritanya para nabi. Yang pertama yaitu ceritanya Nabi Musa dan juga ceritanya Nabi Harun. Pertama, sebelum lanjut ke pembahasan cerita, kenapa sih Allah Ta'ala menyebutkan ceritanya para nabi-nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Ini pun bolak-balik diaturakan bahwa ini tidak lain tidak bukan adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan tiap-tiap akan aku ceritakan atasmu dari ceritanya para rasul. Tujuannya ma nusabbitu bihi fu'adak, agar aku membuat hati kamu menjadi lebih kuat, hati kamu menjadi kokoh. Giling-gilingan. Jadi tujuannya Kanjeng Nabi itu selalu dituturkan kembali kepada Kanjeng Nabi, cerita-ceritanya nabi-nabi pada zaman dahulu, rasul-rasul pada zaman dahulu, itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memperkuat kepada hatinya Kanjeng Nabi.
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Anjen wong niku nggih lek dituturkan kepada seseorang ceritanya orang-orang yang terlebih dahulu itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ceritanya orang-orang yang dahulu itu tujuannya adalah untuk memperkuat. Jangankan Kanjeng Nabi, awak dewe loh Pak. Jadi awak dewe ini sekaligus juga pelajaran buat kita. Ketika kita merasa bahwa kita itu lagi terpuruk, ketika kita merasa bahwa seolah-olah kita itu memiliki ujian yang paling berat sendiri, kiranya kita perlu untuk mengingat-ingat terhadap ceritanya orang-orang zaman dahulu. Setidaknya itu akan kepada, ya anggap saja itu merupakan seolah-olah penderitaan yang kita alami. Paham ya? Jadi awak dewi angen-angennya ambil ceritanya orang-orang zaman dahulu. Contoh dari awakmu ngerasa bahwa kamu itu hidupnya kurang enak, kurang ini, kurang itu, ya. Maka coba kita angen-angen lagi kepada cerita-ceritanya orang-orang zaman dahulu, ceritanya bapak ngono ya semisal. Awak dewi wak sik penak ya. Awakmu lek kepingin ngerasa rada syukur titik ngono lah ya. Rada tenang titik ngono. Iling-ilingin ceritane bapakmu biyen-biyen. Bahwa kalau ayah kamu itu lebih rekoso, boleh umpama bapakmu ora rekoso nih, ceritane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mulai alit, mulai sebelum lahir hidupnya sudah penuh dengan cobaan. Sebelum lahir sudah ditinggal mati oleh bapaknya, marongono lahir sekitar beberapa tahun wes ditinggal mati oleh ibunya, marono diasuh oleh apa jenis kakeknya, ya. Setelah itu juga meninggal lagi. Betapa Kanjeng Nabi itu mulai dari kecil sudah mengalami yang namanya banyak cobaan. Ini setidaknya kalau kita angen-angen kok ini, ya Allah, alhamdulillah uripku ora patek nolongson teman-teman. Paham ya? Ora iling-ilingan temenan. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya al-amsal sumal amsal fal amsal. Asyaddun nasi bala'an. Para manusia ini yang cobaannya paling besar, paling agung adalah para nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian yang kelasnya di bawahnya dan yang di bawahnya. Jadi semakin tinggi seseorang kelasnya, high class bahasanya gitu ya. High class ya bahasanya ya. High class. Orang itu kelasnya semakin tinggi, cobaannya akan semakin besar. Dan orang yang derajatnya paling tinggi yaitu adalah para nabi. Ya, para nabi itulah yang cobaannya, ujiannya paling besar. Dan nabi yang paling mulia adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini masya Allah ya, coba nih luweh nemen, lebih berat. Bon, kita lanjutkan lagi. Gak usah terlalu melebar. Lah, malah ana teng mriki ngendikaaken, kenapa sih Kanjeng Nabi itu hatinya perlu untuk diperkuat, manusab itu bifuadak, perlu diperkuat oleh Allah Ta'ala dengan disebutkan, dituturkan ceritanya nabi-nabi pada zaman dahulu. Daunnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, karena Kanjeng Nabi itu li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi ma'arika katsiratin ma'al kufar. Fakana yahtaju ila tasbitin mustamir ma ta'arrada li syiddatin. Karena Kanjeng Nabi itu banyak mengalami, menjalani sebuah peperangan bermusuhan dengan orang-orang kafir. Kanjeng Nabi oleh kok mek ngajak marono mulih disangoni. Lek ngono kan penak, lek model kayak ngono kuwi. Mboten. Menyampaikan risalah dianggap bohong, bahkan bukan hanya dianggap, bahkan dikira, dituduh gila, ya. Al-Quran yang dibawa dituduh sebagai asatirul awalin, kebohongan-kebohongan orang-orang zaman dahulu, kemudian sui, ya, dikriminalisasi bahkan sampai perang. Ini kalau bukan sosok yang bahasane bakoh, Pak, kuat tenanan, waduh, kira-kira no mentalnya sudah terganggu. Tapi Kanjeng Nabi adalah sosok yang kuat dan selalu dikuatkan oleh Allah Ta'ala.
Melakno sangat tuh Kanjeng Nabi diaring-aring, ya, diaring-aring. Melakno tengah iki sehingga setiap kali Kanjeng Nabi itu merasa agak keberatan dikit mengenai tentang perjalanan dakwahnya, maka Allah Ta'ala menyebutkan, menurunkan ayat Al-Quran yang sifatnya untuk menenangkan terhadap hatinya Kanjeng Nabi, muatkan terhadap bebannya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, iki rungokne, karena oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran itu ceritanya berulang. Iya toh. Awak dhewe wis ping pira bahas ceritanya Nabi Musa. Ini nang surat Toha wis mari dibahas. Ceritanya Nabi Musa habis selesai kemarin. Sekarang dibahas lagi. Ini buat apa? Katanya Al-Quran itu tidak boleh di dalamnya terdapat suatu hal yang terulang-ulang tanpa faidah. Maka dijawab oleh beliau bahwa terulang-ulangnya cerita ini akan membawa sebuah dampak yang tersendiri sesuai dengan sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Paham apa? Paham. Katakan kamu sebagai anak, ya, kamu sebagai anak itu sedang mengalami perjalanan kerasnya hidup dalam ekonomi, katakan, ya. Dan kamu mengalami kesulitan yang kamu hampir putus asa, itu tidak satu kali, dua kali. Maka terkadang orang tua kamu itu mengingatkan kamu dengan cara menceritakan kehidupannya orang tua kamu itu berkali-kali pula. Yang mana ini diulang-ulangnya ini tentu membawa sebuah faedah dan dengan membawa sebuah ciri khas penceritaan yang berbeda pula. Paham ora maksudnya? Katakan sekarang bulan Januari kemarin wes kamu mengalami perjalanan ekonomi yang agak sulit. Akhirnya orang tua kamu menenangkan kamu dengan cara awakmu si enteng nak, biyen bapakmu iku luwih nemen. Bapakmu biyen perjuangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya hati kamu menjadi kuat kembali. Marongono wis mulai bangkit. Oke, Januari mulai bangkit lagi, Februari bangkit. Marongono, mari Februari, Maret keprek maneh, ada cobaan lagi. Hatinya lemah lagi. Orang tua kamu juga menyebutkan ceritanya yang lagi, ceritanya yang sama lagi. Tentunya ini dianggap sebuah hal yang sifatnya bukanlah hal yang sifatnya sia-sia. Boleh nih mana Pak cerita nih loh, ya enggak deh. Cerita yang diulang itu akan menyesuaikan dengan sebuah kejadian yang terjadi dan membawa faedah yang baru kembali. Ya, faedahnya anyar mana? Ora kok podo no ora. Anyar mana? Akhirnya anak ini eling mana? Jadi semangat mana? Maka sama. Tengah ini dikatakan kalian saya mutawal Asy'arawi, lidzalika taqarrara al-qisasul Qur'ani li Rasulillahi ala mata umri dakwah. Cerita-cerita Al-Qur'an ini terulang-ulang selama umur dakwahnya Kanjeng Nabi masih berlanjut. Keranten apa? Wal qasas al-Qur'ani la yuradu bi at-tarikh li hayati rusul as-sabiqin. Karena Al-Qur'an ini bukan hanya dimaksudkan untuk menuliskan ceritanya para nabi dan juga para rasul pada zaman dahulu. Wa innama i'ra'un nabi sallallahu alaihi wasallam ibratan wa idatan biman sabaqahu min ar-rusuli. Justru tujuan utamanya adalah memberikan pelajaran kepada Kanjeng Nabi dan memberikan sebuah nasihat kepada Kanjeng Nabi tentang perjalanan dakwahnya para rasul dan para nabi yang lebih mendahului terhadap Kanjeng Nabi. Yes ya, paham ya? Artinya begini loh, kalau Al-Quran itu cuma tujuannya untuk menabadikan sejarahnya para nabi dan juga para rasul, cukup disebutkan satu kali. Wes mari ceritanya, katakan dalam surat Toha kemarin, konkret kemarin. Tapi bukan hanya itu tujuan Al-Quran mengabadikan ceritanya para nabi dan juga para rasul, akan tetapi ingin
menetapkan dan menguatkan kepada hatinya Kanjeng Nabi dan ingin memberikan kepada Kanjeng Nabi sebuah pelajaran yang besar. Maka faham, sama seperti yang katakan kita lah, cerita kita anak-anak ini, para anak ini. Ketika kita sedang terpuruk, kita ceritani wong tua zaman biyen. Ya. Marono akhirnya awak dhewe tambah kuat. Marono sudah bangkit, marono ada cobaan lagi, terpuruk lagi kita. Diceritani mana ambek ceritani bapak ya awak dhewe. Bahwa zaman dahulu itu seperti ini, lebih rekoso dan seterusnya. Bangkit lagi. Maka kalau yang dikehendaki dari cerita ini hanyalah sekedar untuk mengabadikan ceritanya ayah kita, cukup satu kali saja. Tapi kalau tujuannya adalah untuk tasbitul fuad, menetapkan, mengokohkan hatinya kita, kiranya diulangi 1000 kali pun itu tidak dianggap suatu hal yang sifatnya sia-sia. Paham ya ya? Nah ini loh alasan kenapa kok Al-Quran itu ceritanya terulang-ulang. Nonton loh. Nah, nonton ngeriki dikatakan lidzalika kanat qissatu ta'ti fi iddati mawadi'. Oleh karena itu cerita-ceritanya para nabi ini datang terulang dalam beberapa tempat, beberapa surat. Tapi yang perlu digarisbawahi wa fi kulli mawdi'in laqtatun muayyanatun tunasibu al-hadas alladzi nazalat fihi. Tapi di setiap pelajarannya, di setiap tempatnya, di setiap suratnya, setiap ayatnya itu membawa sebuah pelajaran yang tersendiri yang sesuai dengan kondisinya Kanjeng Nabi pada waktu itu beliau menerima ayat tersebut. Paham ya? Yes, jadi pasti akan ada pelajaran yang dipetik berbeda ketika sebuah cerita itu diulang kembali. Manolah. Bon, ngoten. Jadi kamu tertimpa sebuah otak lemes gara-gara ini belajar mengingat-ingat ceritanya ulama zaman dahulu, akhirnya jadi sadar maneh. Ngoten lho, Pak. Bon, akan ngoten. Kita lanjutkan lagi. Wa idna rabbuka Musa. Cerita yang paling pertama adalah ceritanya Nabi Musa. Dari banyak cerita, justru yang diutamakan adalah ceritanya Nabi Musa. Kenapa kok Nabi Musa dulu? Padahal tadi dikatakan bahwa ada 7 nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib. Kenapa kok tidak Nabi Nuh saja yang perjalanan dakwahnya sampai selama 950 tahun? Kenapa kok tidak Nabi Ibrahim yang beliau dijuluki Abul Anbiya? Kenapa kok tidak Nabi Lut yang menghadapi kaumnya yang begitu melenceng? Tapi kenapa kok yang diutamakan adalah Nabi yang diceritakan terlebih dahulu? Alasannya adalah satu. Dari para Nabi itu semua, yang musuhnya paling hebat, paling handal, paling lacut, paling berengkel, cara bahasanya ngoten nggih, itu adalah Nabi Musa. Paham ora? Sak nakal-nakale kaum-kaume para nabi-nabi kabeh iku mang kuwi ora enek sing nakale kaya dene kaum Nabi Musa, rupane Firaun dan juga kaumnya. Apa segi kenakalane? Mungkin kalau kenakalannya kaumnya Nabi Lut hanya melenceng, ya bahasanya bukan hanya sih, itu melenceng. Mungkin kaum-kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah terhadap berhala. Mungkin kaumnya Nabi Nuh tidak mau mengiyakan kepada ajakannya Nabi Nuh. Tapi kalau ceritanya kaumnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun, bukan hanya sekedar melenceng, tapi justru mereka sampai kepada puncak tindakan melenceng, yaitu mengaku sebagai Tuhan. Nah, mengaku sebagai Tuhan. Jadi kaum sing cara bahasan sing paling parah itu ya kaum Nabi Musa. Oleh karena itulah diceritakan terlebih dahulu. Mulanya kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam tafsirnya beliau dawuh, kenapa? Idna darabbuka Musa aida'ahu. Lakin limadha bada'a bi qissati Musa alaihi salam bidzat. Kenapa kok yang diutamakan ini kok ceritanya Nabi Musa? Kenapa enggak ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Lut?
Qalu li anna kufara Makkah kafaru bika anta. Karena orang-orang kafir Makkah itu kufur kepada Kanjeng Nabi dan berhenti atas kekufurannya begitu saja. Dan itu bukan ringan lah ya, bukan menganggap remeh, tapi ternyata ada yang lebih parah. Fala tahzan anta, maka jangan kamu sedih wahai Muhammad, li anna ghairahum kana afdha'a minhum. Karena ada yang lebih parah daripada umatmu. Rupane sapa? Rupane kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa kenapa? Haisudda'a al-uluhiyah. Bahwa di dalam kaumnya Nabi Musa ada sosok yang bernama Fir'aun yang mana dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Wa qala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun ini ngomong ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian semua sosok Tuhan selain diriku. Pangeranmu kabeh mek aku tok jare Fir'aun. Malah ana teng mriki aku. Kamu jangan terlalu bersedih wahai Muhammad bahwa ada kaum yang lebih parah daripada kaum, yaitu ceritanya Nabi Musa. Ya, paham ya? Satu itu bahwa kaumnya Nabi Musa itu lebih parah. Kita lanjutkan tentang ayat yang ngeriki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Dan tuturkanlah ayat Qur'an Muhammad liqaumika, tuturkanlah wahai Muhammad kepada kaummu tatkala Tuhanmu memanggil terhadap Nabi Musa. Kapan Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, yakni lailata ra'a an-nar wasyajarah. Tatkala Nabi Musa itu melihat api dan juga pohon. Ya, kemarin dalam surat Thaha sudah disebutkan idra'a naran faqala li ahlin kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari. Ya, potong ayat kelanjutan ini. Dalam surat Thaha kemarin sudah dibahas tuntas. Nih ya, surat Thaha. Surat Thaha ayat 10. Idra'a naran faqala li ahlin kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu fiha lirijza kullu nafsin bima tas'a. Sampai habis. Nanti pembahasan Nabi Musa kemarin sudah kita bahas habis di surat Thaha. Surat Thaha ini akan dibahas ya. Sak marine ternyata. Surat Thaha iku iya semari Pak, wingi perasaan semari dibahas. Iya, kemarin awak dhewe surat Al-Furqan Asy-Syu'ara juz 19. Surat Thaha kemarin juz 16 ini. Ada juz 17 mari dibahas. Bon. Keterangannya sudah lali, Pas wingi turu saiki gayane lali kama sabako. Bon, apa aja. Semoga itu dewe keterangannya nang surat Thaha. Sampean bisa lihat rekam ulangnya, real life-nya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih. Terus kula lanjutaken aniktil qaumadh dhalimin ai bi aniktil qaumadh dhalimin rasulullah, yakni datangilah golongannya kaum yang bertindak zalim. Rupane sindan rasulan, yakni kamu wahai sindan Musa dalam keadaan merupakan orang yang menjadi utusan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, datangilah mereka. Lah iki iling-ilingan tenan, iki pelajaran nahwu sing awak dhewe perlu bisa memahami. An di sini ini bisa menjadi dua. Ada kalanya an yang tafsiriyah, ada kalanya an yang
masdariyah. Bisa dua-duanya. Kalau diartikan an yang tafsiriyah berarti an, yakni isinya perintahnya, isinya panggilannya, ya tangilah golongannya kaum-kaum yang bertindak zalim. Pun ya, ai qaumi fir'aun. Ini kaumnya Nabi Fir'aun, ai ma'ahu. Kamu anfusahum bil kufri billah. Yakni kaumnya Fir'aun, ma'ahu, ya tentunya bersamaan dengan Fir'aun itu. Apa tindakan mereka? Ngriki ingin dikaakan walamu anfusahum bil kufri billah. Mereka itu terhadap dirinya mereka sendiri dengan cara berkufur terhadap Allah. Mereka itu kufur terhadap Allah. Wa bani Israil bisti'badihim. Mereka, yakni terkhusus dalam hal ini adalah Fir'aun, itu memperbudak terhadap kaum Bani Israel. Pun bolak-balik kula aturaken to nggih. Dadi sing jenenge Fir'aun niku Pak, teng mriki dingendikaken Fir'aun itu benar-benar memperbudak terhadap sinten? Memperbudak terhadap Bani Israel. Lek bahasane wong-wong saiki itu benar-benar feodal. Fir'aun itu benar-benar melakukan tindakan feodal terhadap kaum Bani Israel. Apa tindakan feodalnya Fir'aun terhadap Bani Israel? Yakni ay muamalatihim iyahum muamalatal abid istikhdamim fil a'mal asyaqah, yakni memperkerjakan kaum Bani Israel dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Dan tengriki dikatakan dengan pekerjaan yang sangat berat, plus juga wal a'mal as-sani'ah al-khasisah was-sana'i al-khasisah, pekerjaan-pekerjaan tercela selama nahwu arba'imi'ati sanatin, selama 400 tahun. Wa kanu fi dzalikal waqti sitta mi'ati alfin wasalasin. Pada waktu itu totalnya kaum Bani Israel ada 630.000. Jadi sering kesing ya, kaum Bani Israel pada zamannya Fir'aun itu ada 630.000 dan diperbudak oleh Fir'aun selama 400 tahun. Mereka feodal banget, disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat dalam keadaan tidak digaji, ya sementat-mentat dikei panganan dan minuman yang tidak layak. Niki kaumnya Nabi Musa. Lebih parah Pak, ya feodal itu the real feodal itu ya kayak begini. Mereka dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, dipaksa, kalau tidak mau dibunuh. Kemudian setelah mereka bekerja, keringatnya tidak dihargai. Itu the real feodal. Mereka tidak diberi kebebasan sama sekali. Pun tangriki dengan akan kata ala yattaqun, ucapkan kepada mereka bahwa ala yattaqun, apakah mereka itu tidak bertakwa, apakah mereka itu tidak takut terhadap Allah, ay Allah bi ta'atihi. Al hamzatu lil istifham al ingkari. Hamzah yang ada pada ala itu ini berarti susunan dua huruf. Yang pertama huruf istifham, yang nomor dua huruf nafi. Ala yattaqun, apakah mereka tidak bertakwa atau tidak takut terhadap Allah, ay bi ta'atihi, dengan taat terhadap Allah, fayuwahidunahu, sehingga mereka bisa mengesakan terhadap Allah Ta'ala. Nah ini juga sekaligus ala ini termasuk bisa huruf irid, ya, huruf irid. Hendaknya mereka itu bertakwa terhadap Allah. Jadi muradnya bisa dua, ala yattaqun, apakah mereka tidak bertakwa kepada Allah. Jadi, kalau kita mengikuti Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa ini merupakan hamzah istifham ingkari, bahwa mereka tidak akan pernah takut terhadap Allah. Pangeran ora wedi mereka itu. Atau juga bisa ini sebagai ala yang lil irid, berarti muradnya adalah hendaknya mereka itu takut terhadap Allah Ta'ala. Bon, tengriki ketika akan ngatain. Lah cuma ini ceritanya disebutkan secara ringkas-ringkas mawon karena emang ceritanya sudah selesai.
Karena memang penekanannya, kalau walaupun bolak-balik matur, penekanannya untuk cerita yang kali ini itu bukan kok tentang pengabadian sejarah, tapi lebih ke menekankan tentang tasbitul fuad atau mengokohkan hatinya Kanjeng Nabi. Bon, nah tatkala Nabi Musa itu diutus menjadi seorang rasul, maka jawabannya Nabi Musa, qala ai Musa, Rabbi inni akhafu an yukadzibun. Surat Asy-Syu'ara ayat 2, wa yadhiku sadri wa la yanṭaliqu lisani farsil ila Harun. Dan ini surat Asy-Syu'ara ayat 13. Artinya nopo qala Musa. Nabi Musa menjawab terhadap Allah Ta'ala, Rabbi inni akhafu an yukadzibun. Ya Allah, aku takut mereka menganggapku bohong. Jadi Nabi Musa niku menghaturkan sebuah i'tidzar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bukannya saya tidak mau menjadi seorang rasul, tapi saya hanya takut mereka itu menganggap bohong terhadapku. Menganggap bohong terhadapku. Terus maranganten menganggap bohong terhadapku, kenapa konsekuensinya? Wa yadiku sadri walah yang taliqu lisani farsil ila Harun. Karena aku khawatir kalau sampai aku dianggap bohong, akhirnya yadiku sadri, dadaku menjadi sesak. Sesak Pak dada wong les dianggap bohong ngono wis. Alah es atine dodone sesek isan. Sora iso jembar maneh. Kalau dodone sesek ai minta dibimli karena mereka menganggap bohong terhadapku. Wala yang toliq lisani, la es dodo iku sesek kate ngomongku gak iso lancar. Wala yang toliku lisani, sehingga membuat lisanku itu tidak bisa lancar di dalam ngomong. Ai bi adai risalah, yakni di dalam menyampaikan risalah, ailil uqdatil lati fihi, karena adanya sebuah bundelan. Lisannya Nabi Musa itu ada bundelane, karena ceritanya dulu niki bolak-balik dibahas Pak nang surat tentang doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli Allahumma akrimni yafqahu qawli, sampai situ tok kalau dalam surat Tohanya itu doanya Nabi Musa, bahwa diceritakan dulu Nabi Musa pas waktu kecil itu sudah terlihat sangat pemberani. Sang Nabi Musa sampai ketika duduk di hadapannya Fir'aun, jenggotnya Fir'aun ditarik secara keras oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya kuat loh Pak, gagah. Sehingga pas waktu kecil itu sudah pemberani dan gagah kuat di hadapannya Fir'aun, langsung itu jenggotnya Fir'aun ditarik sama Nabi Musa. Wah, sosok Fir'aun yang merupakan raja yang sangat berwibawa, yang telah deklarasikan dirinya sebagai Tuhan satu-satunya, merasa martabat dan kewibawaannya dicabik-cabik oleh seorang anak kecil yang bernama Musa ini. Hingga Fir'aun ini marah besar dan ingin membunuh terhadap si anak kecil ini, yakni Nabi Musa. Kemudian tatkala di tengah-tengah Fir'aun ingin merealisasikan keinginannya membunuh terhadap anak kecil yang telah bertingkah kurang etika menurut dia, akhirnya seorang istrinya beliau yang bernama seorang istrinya Fir'aun yang bernama Sayyidah Asiyah itu membela terhadap Nabi Musa, karena Sayyidah Asiyah ini termasuk nabi yang Sayyidah Asiyah ini termasuk golongannya perempuan yang beriman. Bahwa Siti Asiyah ini berkata kepada Fir'aun, "Hei Fir'aun, kiranya tak perlu kamu marah hingga ingin membunuh terhadap anak kecil, karena sungguh dia itu hanyalah anak kecil. Yang andaikan saja engkau memberikan pilihan kepada dia bainat tamroh wal jamroh, antara kurma dan bara api,
niscaya dia akan lebih memilih memakan bara api, kata Siti Asiyah. Akhirnya benar-benar direalisasikan. Ini Siti Asiyah di hadapannya Fir'aun diberi itu Nabi Musa dua pilihan, at-tamroh wal jamroh. Tamroh itu buah kurma, jamroh itu bara api. Di depannya Fir'aun langsung Nabi Musa diberi dua pilihan itu, dan asalnya jenenge arek cilik, Pak. Delok bara api karo kurma, asalnya Nabi Musa itu mengambil, hampir saja tangannya itu sudah mau mengambil tamroh atau kurma. Tapi kalau sampai Nabi Musa ini mengambil kurma, pasti benar-benar akan dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya tangannya Nabi Musa yang asalnya sudah memanjangkan tangannya beliau ke kurma, oleh malaikat Jibril tangannya dialihkan ke bara api. Akhirnya diambillah bara api itu, jenenge cilik senengane mangan, senengane ngombe. Bara api itu langsung dimakan oleh Nabi Musa, dimasukkan ke mulutnya hingga mulutnya kepanasan. Ya, normalnya orang mulutnya Nabi Musa ini ya sakit, ada uqdah. Uqdah gampangane ngomong ada sebuah rasa sakit yang dulu di waktu kecil itu. Mana dungane Nabi Musa iku Rabbi syrahli sadri, ya Allah nyan jembaraken dodo kula. Wa yassirli amri, jenengan gampang nih urusan kula. Wahlul uqdatam mil lisani, jenengan udari bundelan sing ana nang mulut kula niki. Yafqahu qauli, agar mereka itu bisa memahami ucapanku secara baik. Lah, tiga ini merupakan sebuah modal utamanya orang yang mau berdakwah. Bahwa yang pertama itu Rabbi syrahli sadri, kudu duweni ati lan dodo sing jembar lan padang. Satu. Nomor dua, yasirli amri, meminta kepada Allah agar urusannya dipermudah dan mempermudah kepada urusan lain. Nomor dua. Nomor tiga, harus punya pembahasaan yang baik di dalam menyampaikan dakwah. Wahlul uqdatam mil lisani yafqahu qauli, agar mudah difahami. Pon, napa isine niku wau? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wala yang talikul lisan fa'arsil ila Haruna. Nabi Musa itu mengutarakan udurnya bukan kok kepingin mundur dari jabatan sebagai Rasul, tapi ingin diperkuat dan diperkokoh dengan diutusnya saudaranya yang bernama Harun. Nabi Harun itu tak eling maneh, ora mesti lali orang ngrungokne iki. Nabi Musa itu adik, Nabi Harun itu caca. Sing dadi nabi lan rasul terlebih dahulu justru malah adike rupane Nabi Musa. Nabi Musa merasa bahwa kiranya kurang kuat karena adanya beberapa kekurangan yang ada pada dirinya. Nabi Musa lantas mengajak kakaknya yang bernamanya Nabi Harun. Nah, ini jenenge akhaka innaman la akhalahu kasain ilal haija bi ghairi silahi. Perkuatlah hubunganmu dengan saudaramu, akhaka, perkuatlah hubunganmu dengan saudaramu. Akhaka innaman la akhalahu, karena sesungguhnya orang yang tidak punya saudara kasain ilal haija bi ghairi silahi, seperti halnya orang yang berangkat menuju peperangan dengan tanpa membawa pedang. Kowe budal randuwe budal perang orang gawa pedang, ya mati sia-sia kowe. Maka sama Nabi Musa sadar diri bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada dirinya yang kiranya perlu ini diperkuat dengan saudaranya. Oh, tentang ini kan dengan tingkahkan.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa arsil ila akhi Harun ai ma'i. Tanggal iki dingendikaken ngoten. Lek bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi juga Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh Nabi Musa itu mengaturkan udzur bukan untuk mundur, tapi agar diperkuat, agar diutus bersamaannya, yaitu saudara beliau. Dengar iki beliau dawuh bahasane Syekh Fakhruddin Ar-Razi summa dzakara al-umur at-ta'iyah lahu ila dzalika su'al. Bahwa Kanjeng bahwa Nabi Musa itu mengaturkan udurnya. Nih loh. Wa hasiluha annahu laulam yakun Harun lahtalat al-maslaha al-matlubah min bi'sati Musa. Yang mana kesimpulannya adalah andaikan tidak ada Nabi Harun, niscaya kemaslahatan yang dituntut itu tidak akan bisa sempurna. Pun ngaten mawon benjing disempurnakan malih. Niki wau ndugi fa'arsil ila Harun. Ayat yang nomor 13. Surat Asy-Syu'ara ayat nomor 13 pertengahan ilahuna. Wallahu a'lam bishawab.